Kalau kamu cuma tahu nama, mengapa kecelakaan KRL Bekasi bisa terjadi? Analisis singkat sistem keselamatan dan tanggung jawab, kamu baru dapat setengahnya. Di sebuah pagi yang tampak biasa di stasiun KRL Bekasi, seorang wanita muda bernama Maya berdiri di tepi peron, menunggu kereta yang seharusnya membawa dia menuju tempat kerjanya di pusat Jakarta. Jam menunjukkan pukul 7.30, dan suara deru mesin kereta bisa terdengar mendekat. Di seberang rel, tampak seorang lelaki paruh baya, Budi, yang sedang mengawasi lalu lintas kereta dengan penuh perhatian. Seolah-olah dia tahu betul bahwa itu adalah hari yang gak bakal terlupakan. Ketika kereta memasuki stasiun dengan kecepatan tinggi, kereta itu melambat, namun tiba-tiba bunyi rem yang keras memecah keheningan pagi. Maya merasakan ketegangan di udara. Kereta itu terlihat gak terkendali. Apa yang terjadi, pikirnya, hatinya berdebar kencang. Di dalam kereta, penumpang yang sedang asyik bicara dan tertawa, mendadak terdiam. Wajah-wajah mereka menampakkan kekhawatiran. Ternyata sistem keselamatan yang seharusnya menjaga perjalanan kereta ini tampak enggak berfungsi dengan baik. Budi, yang memiliki pengalaman puluhan tahun sebagai pegawai KRL, teringat peringatan yang sering dia dengar dari rekan-rekannya. Jangan pernah anggap remeh masalah pada sistem. Keselamatan adalah segalanya, ucapnya dalam hati, seolah membisikkan mantra yang sudah sangat akrab. Ketika kereta itu meluncur mendekati stasiun, penumpang di dalamnya merasakan getaran yang gak biasa. Diikuti suara bergerak keras, yang membuat jantung Maya berdetak lebih kencang. Sekilas, dia melihat seorang pria yang berdiri di dekat pintu darurat. Wajahnya pucat. Pria itu berteriak, "Lepaskan semua, segera!" Namun suaranya tersaingi oleh deru kereta yang terus melaju tanpa kendali. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sistem keselamatan kereta harus memberi peringatan jauh sebelum keadaan darurat terjadi. Namun, seperti banyak hal di dunia ini, gak semua hal berjalan sesuai dengan rencana. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, kereta itu akhirnya berhenti, tetapi bukan di stasiun. Tubuh Maya seakan terhenti. Pikiran dan jiwanya terjepit antara harapan dan ketakutan. Di luar, terdengar suara sirene ambulan yang semakin mendekat, menambah ketegangan. Saat kereta itu berhenti, suasana menjadi kacau. Beberapa penumpang mulai bergerak, berusaha mencari jalan keluar. Maya tetap terpaku, gak bisa menggerakkan tubuhnya. Di sisi lain peron, Budi berusaha membantu beberapa orang yang terjebak. Kegelisahan terlihat jelas di wajahnya. "Penuhi prosedur keselamatan, jangan panik," teriaknya, berusaha meredakan kepanikan yang semakin meluas. Setelah beberapa menit, petugas keamanan akhirnya datang, berusaha menenangkan penumpang dan mengevaluasi situasi. Namun, di dalam hati Maya, keraguan mulai tumbuh. Mengapa situasi ini bisa melibatkan begitu banyak orang yang gak bersalah? Mengapa sinyal keselamatan gak memberi tanda lebih awal? Sebuah pertanyaan menggema dalam pikirannya. Di balik semua kekacauan ini, ada lapisan yang lebih dalam yang perlu digali. Sistem keselamatan KRL nggak terpisahkan dari tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh pihak pengelola. Yang lebih mengkhawatirkan adalah data yang menunjukkan beberapa insiden keselamatan sebelumnya nggak mendapatkan perhatian yang cukup, seolah-olah ditutupi oleh rutinitas sehari-hari yang monoton. Celah itu mulai tampak jelas. Di balik perjalanan yang bergelombang, ada sebuah tanggung jawab yang nggak boleh diabaikan. Di tengah hiruk-pikuk, petugas menemukan penyebab kerusakan. Masalah teknis pada sistem otomasi kereta yang sudah berusia tua dan kurangnya pelatihan untuk staf. "Kami harus segera memperbaharui sistem ini," kata seorang insinyur yang baru tiba di lokasi. "Keselamatan bukan hanya prioritas, ini adalah tanggung jawab kami." Maya yang mendengar perkataan itu mulai merasa sedikit lebih tenang. Perubahan bisa terjadi jika orang-orang yang terlibat mau bekerja sama. Dialog di sekitar stasiun menunjukkan gelagat harapan. Orang-orang mulai berbicara tentang langkah-langkah yang perlu diambil, tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan keselamatan. Setelah beberapa minggu, berita tentang kecelakaan itu menjadi sorotan media. Komentar demi komentar muncul, masyarakat menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari pihak pengelola KRL. "Kami bukan hanya penumpang, kami adalah manusia yang memiliki hak untuk merasa aman," bunyi salah satu pernyataan warga yang ditayangkan di berita. Sebuah forum diskusi diadakan, menghadirkan pihak pengelola, insinyur, dan komunitas penumpang. Di sana, Maya berbicara. "Kita nggak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Tanggung jawab ada di pundak kita semua," katanya dengan penuh semangat. Suaranya bergetar, tetapi setiap kata yang keluar dari bibirnya mengandung tekad untuk membawa perubahan. Budi, yang telah melihat berbagai situasi, mengangguk setuju. "Jika kita bersatu, kita bisa memaksa sistem ini untuk lebih baik. Keselamatan adalah hak kita," katanya, merangkul semangat yang sedang tumbuh di dalam diri Maya dan penumpang lainnya. Bulan berlalu,
dan langkah-langkah perbaikan mulai terlihat. Sistem keselamatan diperbarui, pelatihan staf ditingkatkan, dan inspeksi berkala menjadi agenda yang tak terpisahkan. Masyarakat mulai merasakan dampak positif dari perubahan itu. Di dalam gerbong-gerbong KRL, penumpang bisa merasakan kehadiran keamanan yang lebih nyata. Maya dan Budi, dua orang yang sebelumnya nggak saling kenal, kini menjalin persahabatan yang erat. Mereka berdua menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa nggak ada lagi nyawa yang terancam hanya karena kelalaian sistem. Ketika kereta meluncur dengan mulus di rel, di dalam hati mereka ada keyakinan bahwa perjuangan untuk keselamatan adalah sebuah perjalanan yang nggak bakal pernah berhenti. Sebuah perjalanan yang dimulai dari satu pagi yang kacau, kini menjadi kisah inspiratif bagi banyak orang. Sebuah pengingat bahwa setiap nyawa berharga dan tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dipegang teguh. Bagian mana yang paling mengubah cara kamu membaca ini? Tulis di komentar. Yang paling